Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. Dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka, ampunan dan rezeki yang mulia. Surga. Quran Surat An-Nur ayat 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, masalah memang selalu ada dalam kehidupan, tapi bukan berarti kita menghindar dari masalah itu. Serahkan semua masalah yang ada dan kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, alhamdulillah di studio sudah bersama kami Ustadz Syarif Rahmat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir bersama kami di Tawakal. Dan pemirsa, selain Pak Ustadz juga sudah bersama kita narasumber bernama Ibu Juju. Assalamualaikum Ibu Juju. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Ibu datang ke kita, katanya mau cerita ada masalah sama kehidupan Ibu ya. Ya, boleh silakan aja langsung cerita. Kenapa Ibu merasa Ibu sepertinya hidupnya kurang sempurna? Begini Pak Ustadz, saya semenjak dari kecil itu saya korban dari perceraian orang tua. Setelah itu saya dibesarkan oleh nenek saya. Setelah saya besar itu, saya datanglah kedua orang tua saya dengan bapak tiri saya. Saya akan dijodohkan. Terus kemudian Ibu dipaksa menikah, artinya begitu? Iya. Tidak kenal siapa calon suami Ibu? Tidak kenal, tidak ada proses pengenalan sebelumnya? Saya kayaknya udah terpaksa begitu, tidak ada toleransi lagi dari orang tua. Setelah itu saya ngikutin apa kata orang tua itu, saya ikutin, saya menikah dengan suami saya yang pertama ini. Kemudian gimana kehidupan rumah tangga? Dia itu orangnya cepat marah, cemburu. Temperamen orangnya? Iya. Yang kecil dibesar-besarkan. Contohnya saya pergi ke pasar aja lama, dia pikir saya pergi sama laki-laki lain. Oke, Pak Ustadz, suami Ibu ini yang pertama cemburuan nih Pak Ustadz nih. Gimana cara nanganinnya yang baik untuk seorang suami yang pencemburu? Cemburu itu kan tandanya cinta. Suami cemburu kepada istri, itu menandakan cintanya tinggi. Tapi cemburu membabi buta itu juga menyiksa diri. Jadi harus rasional lah, harus masuk akal. Mungkin begini, yang membuat orang cemburu atau khawatir itu karena ada rasa cinta. Dan cinta itu mungkin muncul karena ada sesuatu yang indah di istrinya. Tetapi seorang suami tidak boleh begitu saja cemburu. Itu ada alasan, ada jalan tengahnya. Jika memang seorang suami tidak suka istrinya berlama-lama di pasar, maka satu kali saja dilakukan, jangan diulangi. Sebab suami pasti menyimpan rahasia yang tidak semuanya diungkapkan. Yang terucap mungkin cuma satu, yang tersembunyi mungkin 1000. Yang dia katakan mungkin curiga pada orang lain, tapi sebenarnya tidak. Aku masih kurang banyak melihat kamu, bisa jadi. Bisa jadi. Tapi Pak Ustadz, saya kan sudah ceritakan semuanya sama suami saya jelaskan semuanya. Bisa-bisa itu malah makin marah, mukul saya, nyiksa saya. Bahkan dia saya digelindingin di tangga, dikembung, dibanting, sampai disisa. Panas sekali, saya disiram dengan bensin.
Dari mana aja kamu? Kamu kenapa sih, Mas? Kamu tahu aku dari pasar. Dari pasar. Terus dandanannya cantik banget kayak gini. Pasti kamu ketemuan kan sama cowok lain? Ya ampun, Mas. Ketemuan sama siapa sih, Mas? Kamu kan tahu aku dari pasar. Kamu tuh pikirannya aneh-aneh aja, Mas. Hah? Nuduh aja yang enggak. Kenapa sih? Kamu tuh gak bisa, Mas. Seharian jangan nuduh aku, hah? Kamu ini dikasih tahu malah ngajarin. Serah deh, Mas. Capek aku, Mas. Debat sama kamu terus. Apa kamu bilang? Kamu bilang capek? Dasar istri nggak tahu diri. Apaan kalian? Gak usah urusin urusan orang. Sana. Ayo. Mas. Mas, kamu tega, Mas. Ayo. Ya ampun. Masuk. Ini artinya sudah masuk KDRT. cemburu KDRT dan berdasarkan Cemburu buta, cemburu kan? yang buta. Ketika ada kekerasan dalam keluarga seperti itu, maka sebaiknya memang terus dipertemukanlah dua keluarga. Keluarga dicari penyebabnya, apa sebabnya. Nah, ketika diketemukan sebabnya, mungkin dibuanglah sebab itu sehingga selesai. Tapi kalau sebab itu sudah dibuang tapi tidak juga selesai, berarti ada masalah lain. Sebetulnya bukan karena dia kesiangan dari pasar atau kelamaan di pasar, tapi memang hanya mencari alasan saja. Ibu udah cerita nggak sama saudara? Kita tahu kan ibu memang sudah tinggal sama nenek setelah menikah pergi dari keluarga. Bercerita nggak ke saudara atau keluarga soal perlakuan suami ibu ke ibu? Saya sudah punya siapa-siapa. Saya sudah cerita kepada saudara dari suami. Malah saya di pojokan sama dia. Dia bilang saya itu hanya ingin morotin harta dari suami aja katanya. Ya sebetulnya jangan bicara ke satu pihak, hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Harus ada juru damai dari pihak suami, dari pihak istri. Tidak ada mungkin bapak, mungkin paman juga ada, wali-wali yang lain atau adik kakak. Tapi harus ada dua pihak. Jangan dibiarkan suami istri ini menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi mereka orang-orang yang menyerahkan urusan berdua kepada dua keluarga ini. Nanti mereka berembuk. Ketika mereka berembuk, sudah tahu masalahnya. Nah, tinggal masalahnya adalah apakah keputusan dua hakim ini wajib diikuti atau tidak. Tapi yang penting adalah bahwa jangan suami istri yang sedang berperkara itu menyelesaikan sendiri urusannya. Sedang punya masalah, jangan selesaikan sendiri. Ada orang lain yang mungkin melihatnya tidak sedang emosional. Karena suami istri yang bertengkar kan emosi. Orang emosi itu keputusannya pasti tidak adil. Pasti tidak adil. Suami paling hanya bisa mengatakan cerai. Istri juga mungkin begitu lah. Pasti akan ketemu. Nah, ini ibu Dudu kan ngomong sama saudara-saudaranya suami ibu. Suami ibu tahu ibu bicara sama orang tuanya sama adiknya? Belum tahu. Belum tahu. Belum. Terus Tapi- kemudian? Tapi mertua saya itu sering menjelekan saya gitu, suami saya. Kayaknya masalahnya ini, nah sumbernya ini dari mertua saya inilah bisa jadi ribut cecok begini sepertinya kayak gitu. Oke, kemudian ibu bilang tadi pernikahan pertama, artinya akan ada pernikahan berikutnya ya. Cerai sama yang suami pertama ini yang tadi dijodohkan itu. Karena saya Boleh tahu cerainya kenapa? saya sudah nggak tahan lagi ya, udah sakit banget ya. Ya saya pertahankan. Tapi punya anak ya? Punya anak dari yang pertama? Yang pertama Belum punya. belum. Saya pertahankan. Kayaknya udah nggak kuat deh, kayaknya saya udah nyerah deh, nggak sanggup. Saya mengajukan perceraian, tapi suami pun tidak ada nahan gitu loh. Malah saya dibilang seperti itu, saya ngurusin sendiri, adminnya juga saya ngurusin sendiri. Udah situ saya bercerai dengan suami ini, saya udah lepas. Udah ada berapa tahun kemudian saya ketemu lagi pria mau ngelamar saya menikah dengan dia. Setelah saya nikah itu ya gimana ya, dia tuh
kerja sebagai seorang security. Tapi dia itu selalu memorotin saya. Sebentar, Norot, ibu memang ibu bekerja sebelumnya juga sudah punya pekerjaan setelah bercerai. Kebetulan saya itu buka usaha salon. Saya punya karyawan salon. Artinya setelah bercerai ibu sudah mapan ya? Iya betul. Menikah dengan si pria ini ibu sudah mapan. Iya betul. Ya, terus kemudian Ya, saya selalu dimanfaatkan dengan suami saya, dimintakan uang. Saya ada karyawan di situ. Ternyata, malah suami saya ini selingkuh dengan karyawan ibu. kawan saya itu sendiri. Mas bener ya, Iya, pokoknya sayang. aku tunggu loh. Ya, aku janji bakal nikahin kamu Terima sayang. kasih Iya. mas, baik deh. Pokoknya aku pengen gitu. Mas, Kamu ngapain, ha? Lu pelukan sama dia, ha? Mas, Maksud kamu apa? Kamu tahu, Mas? Kamu gak tahu diri, ya? Aku tiap hari, Mas, ngasih duit sama kamu. Ternyata buat dia, ha? Kamu cewek gak benar. Ampun, Mbak. Ampun. Kamu tahu dia suami saya. saya minta maaf mbak. Maaf, kamu kira saya Tuhan, ha? Ngasih kamu maaf. Tolong maafin saya mbak. Sekarang kamu jujur sama saya. Kamu hamil sama dia. Hah? Dasar kamu cewek gak benar. Sabar. Mas, Sekarang juga saya minta cerai. Oh, gitu. Iya, Oke, kita cerai sekarang, Bu. sekarang kalian berdua pergi dari rumah saya. Ingat ya. Pergi. Kita cerai. Oke, Ustaz, awalnya dia merasa sudah menemukan pria yang tepat. Dari segi agama menurut dia kuat, pekerjaan juga ada, tapi walaupun pendapatannya jauh di bawah ibu Juju, tapi ternyata mendapati bahwa suami keduanya ini selingkuh sama karyawatinya. Ibadah itu sebetulnya kan pembentukan akhlak. Di sini kita bisa melihat bahwa tidak semua ritual seseorang, ibadah seseorang itu bisa melahirkan akhlak yang baik. Tidak semua pohon itu bisa menghasilkan buah. Buah ibadah itu ya takwa, akhlak. Nah, buktinya suami yang selama ini dikenal ahli agama, rajin ke masjid, rajin sholat, nyatanya kalau malah seperti itu akhlaknya. Itu menunjukkan bahwa beliau rajin ritualnya, tapi tidak melahirkan kedalaman spiritual dan kebaikan. Maka itu juga penting ketika kita bertemu seseorang, tidak langsung mudah jatuh cinta begitu saja. Lihat lingkungannya, di kebun mana dia tumbuh. Jangan langsung hanya ketemu satu orang, kemudian kita ambil kesimpulan dia baik. Baik itu harus lihat dari mana-mana. Lingkungannya tanya, di kantornya ditanya, pergaulannya juga ditanya. Karena apalagi yang sekarang itu banyak sekali orang yang pandai tampil dengan busana kesalehan, tapi kesehariannya betah dengan kesalahan. Itu banyak. Mungkin di sisi ini Bu Juju tidak sempat mengorek latar belakang keluarga, lingkungan, kesehariannya. Maka itu di dalam Islam ada yang namanya khitbah. Tunangan itu untuk menuntaskan itu. Tenggang waktu yang sedikit itu bisa untuk melihat-lihat seperti apa seseorang sebenarnya. Ibu dari suami kedua sudah punya anak? Saya punya anak 2. Punya anak 2 dari suami yang kedua. Iya. Nah, suami yang kedua ini sama karyawati ibu ini melakukan hubungan badannya di bawah pernikahan atau tidak? Belum nikah. Di luar. Tepat yang apa yang dilakukan sama ibu Juju ini kalau Ustaz meminta cerai? Dalam syariat seorang manusia yang sudah muhsan, yaitu yang sudah menikah, laki-laki atau perempuan, ketika berzina hukumnya itu dirajam sampai mati. Maka ketika sang suami itu berzina dengan pembantu tadi, haknya itu dia dirajam sampai mati. Jika itu ditegakkan, otomatis sudah kehilangan suami. Maka mempertahankan hidup dengan seorang pezina itu tidak baik. Tidak baik. Itu apa yang dilakukan ibu dengan memberikan pilihan antara
Sebetulnya itu juga agak kendor, milih itu agak kendor. Tapi misah itu lebih tepat sebenarnya. Karena kita akan terus hidup dengan anak-anak yang dibayangi oleh perilaku ayah. Sudah. Dan untuk saat ini Ibu single parent atau punya suami sekarang? Saya punya suami lagi, ketiga. Boleh tahu ketemunya di mana? Kira-kira nggak punya orang pesantren ya? Lebih mendalam agamanya, lebih dalam lagi ya. Nah ini yang ketiga ini? Ini yang ketiga. Iya, yang ketiga. Lebih santri lagi, sosialnya juga lebih tinggi. Ya, peduli dengan lingkungan, agama. Lama-lama setelah setahun saya menikah dengan mereka, saya ada keganjilan. Apa itu? Apa? Keganjilan itu ada semacam ritual gitu ya. Di rumah ada kamar yang dikhususin gitu, tidak boleh ditempatin. Saya kayaknya ada curiga, ya saya masuk ke ruangan itu kayaknya serem. Itu Pak terjadi yang aneh-aneh gitu. Udah sempat nanya belum sama suami? Karena kan kita nggak bisa cuma dari sekedar ngelihat benar atau tidaknya. Udah sempat nanya sama suami? Saya cuma dia bilang itu jangan ganggu, karena itu buat naruh tempat usaha kita gitu. Supaya usaha kita, toko kita laris. Katanya kamu jangan ganggu tempat itu, jangan dibuka. Tempat itu menyeramkan atau lebih kepada ritual Kalau boleh tahu, keagamaan? ya isinya apa di kamar Isinya itu? apa aja di kamar? Saya tidak boleh buka. Tapi kalau yang dari Ibu yang ngelihat, ngerasa itu nggak ada urusan, nggak ada hubungannya sama agama gitu? Bukan tempat berdoa kah? Ya Atau kita kan tempat tidak dia tahu, jangan-jangan itu makanya. tersomaa, itu Betul. mungkin tempat berzikir, ibadah khusus gitu. Dari mana Ibu bisa menyimpulkan kalau itu menyeramkan gitu? Saya menyeramkan itu nggak boleh dibuka, dan tiap malam itu kayaknya di kamar itu ada terjadi yang heboh gitu, yang aneh-aneh, jeritan yang aneh-aneh, tangisan yang aneh-aneh. Jadi saya sendiri pun juga takut tinggal di rumah. Itu yang menjerit siapa itu? Saya nggak tahu. Oke, ini mungkin Pak Ustad. Bu Juju mungkin nggak punya bukti kuat apa yang dilakukan sama suaminya, cuma berdasarkan asumsi aja yang dia ngerasa dia takut. Oke, saya ada 2 pertanyaan nih Pak Ustad. Satu, misalnya kita berpikir oke, apa yang dipikirkan Bu Juju ini adalah dia bermain goib. Untuk seorang istri wajib untuk mengingatin suami nggak Pak Ustad kalau dia mulai menyimpang ke hal yang tersebut? Wajib Boleh, ya? diingatkan. Dan saya anjurkan Bu Juju bisa baca kitab munajat misalnya. Nanti yang insya Allah kalau sudah kita bawa, baca kalau memang itu adalah tempat ritual iblis atau jin, insya Allah dia akan pergi dengan sendirinya. Atau ada reaksi muncul. Baca Quran, terutama surah Al-Baqarah ya dibaca. Kalau benar di kamar itu ada seperti itu, dia akan hilang dengan sendiri insya Allah. Kita siapkan garam atau air, bacakan itu, kita lemparkan. Cuman yang jadi pertanyaan saya ada jangan-jangan di kamar itu juga ada orang. Itu dia maksud saya. Itu suaranya perempuan, tak? Iya. Biasanya seperti itu. Saya tidak meramal, saya tidak mendeteksi, tapi dugaan saya ada suara perempuan di situ. Benar, Bu Juju ada suara perempuan di situ. Suka ada suara perempuan tuh serem banget, nangis. Nah itu kalau saya bicara sama suami saya itu kalau kamu mau tahu aja katanya. Nah saya itu dicekek sama suami saya. Model usahanya ini usaha konsultasikah sebagai konsultan gitu mungkin, atau tidak sama sekali? Maksudnya ada orang datang ke rumah gitu minta konsultasi nasihat gitu enggak? Nggak ada. Artinya dia di ruangan itu sendiri yang Ibu lihat? Iya. Cuma Ibu mendengar suara wanita nangis-nangis seperti itu? Iya betul. Oke, Pak Ustadz, ini mungkin masih belum tentu benar atau tidaknya, tapi ketika kita mulai merasa takut nih, Ibu Juju merasa takut, apa yang ia harus lakukan nih di rumah itu Pak Ustadz? Iya baca Al-Quran. Al-Quran. Itu Tapi satu-satunya bisa nanti membentenginya. jika ada kesempatan undanglah kiai atau ustadz yang mau lah
mau. Tetapi kalau di satu rumah ada kamar khusus buat suami itu tidak rasional. Saya ada kamar khusus saya, ada kamar karena kita ada ruangan saya nulis, saya baca kitab sendiri. Karena kalau di ruang tamu kan agak ramai, nanti kan saya kadang sendiri. Tapi istri ya boleh masuk di situ. Kalau nggak boleh masuk kenapa? Masih ada sesuatu yang tidak berbahaya. Tidak berbahaya buat beliau, tapi berbahaya buat si laki-laki tadi, buat suaminya. Membahayakan mungkin karena ada kepentingan pribadinya yang selama ini disembunyikan. Nanti dibilang buat kelancaran usahanya nih Pak Ustadz. Tidak. Saya kok tidak Tidak melihat. membayangkan itu ya. Mohon maaf, bisa jadi jangan-jangan ada perempuan lain. Itu aja maksudnya. Tapi kalau perempuan lain tuh nggak ada pernah keluar. Saya pengen tahu tuh nggak boleh, malah saya dicekik, saya bunuh kamu katanya. Laki-laki punya cara tersendiri untuk aman dari istrinya. 1001 cara Pak Oh Ustadz. iya. Dia masuk ketika ibunya ke warung atau ngaji. Dan dia pulang pada saat dia juga pergi. Tentu saya tidak buruk sangka dengan itu. Karena menyangka dengan jin juga lebih buruk lagi kan. Tapi kalau benar jin, ibu baca kitab surat Al-Baqarah, akan bereaksi dia. Kalau tidak, manusia itu. Tapi kalau manusia kan mungkin nggak serem, Pak Ustadz. Ini serem banget. Ibu pernah dengar suara setan apa tidak? Ya, ada ketawa, ada nangis. Yang gitu. ketawa itu kan manusia. Tapi yang menangis ketawanya juga manusia. aneh, serem gitu loh ketawa. Ibu juga bisa bikin ketawa yang aneh. Bisa. Terus Artinya gini, ada suara minta tolong. Ya, bisa saja itu untuk merubah alibi. Nah, pindah alibi supaya anggapannya itu adalah jin. Bisa. Tapi serem banget Pak Ustadz. serem banget. Serem. Oke gini, Ibu Juju waktu dicekik itu nanyanya baik-baik atau memang di ruangan itu Ibu Juju masuk pada saat dia ada di situ? Saya kan pingin tahu itu namanya kamar ditutup ya. Iya, masuk ke dalam. Kita mau dibersihin nggak apa kan, apalagi serem gitu kan. Kita pasti dong ingin dibersihin gitu ya. Salah malah saya didorong, dicekek. Saya berontak, dia nggak boleh tahu. Kalau kamu bandel ini usaha kita bisa tutup. Tapi kan saya nggak mau hal-hal yang lain, Pak. Saya takut gitu loh. Apalagi dia tuh berharap hal-hal yang aneh itu kan. Iya, saya belum bisa Tadi saya menyimpulkan. kan nggak percaya Mbak itu seperti itu gitu loh. Kalau untuk yang benar mungkin dia nggak marah sama saya gitu loh. Gimana Pak Ustadz? Saya mohon maaf, saya belum bisa menyimpulkan bahwa itu ada klinik di situ atau ada ritual bisnis. Belum bisa menyimpulkan. Kalaupun iya, apa sih sulitnya membuat suara serem? Bisa jadi itu suara dia sendiri, bisa juga itu suara handphone, bisa itu juga suara orang lain. Sekarang sudah banyak ditemukan omongan seperti itu. Jangan cepat menyimpulkan bahwa itu adalah suara setan atau jin. Ingat, jin itu juga kalau mendengar orang baca Quran, di tempat yang ada ibadahnya dia akan dengar. Apalagi ustadz kan. Cuma pertanyaan saya, kalau memang dia seorang yang disebut dengan ustadz, ilmu agamanya yang seperti apa? Karena ada juga yang spesialis ilmu yang seperti itu. Ya, Banyak yang kayak gitu. yang penting sekarang ibu mungkin telusuri siapa rekan-rekannya dulu. Siapa teman bergaulnya? Kalau ada teman bergaulnya yang memang urusan klinik seperti itu, mungkin baru mulai kita bergerak di situ. Kita hadapi di situ. Kalau tidak ada, jangan segera memfitnah jin juga nggak boleh kan. Tapi itu Pak Ustadz, dianya itu ya sering teman-teman itu ya yang pergi kemana gitu satu tempat rombongan. Saya nggak tahu kemana perginya karena saya tidak boleh ikut dan saya tidak boleh tahu. Pokoknya Pembicaraan mereka apa? dia bilang dia ada pertemuan apa gitu di gunung apa gitu. Atau bicara tentang penjualan tanah misalnya sekian ratus hektar. Bukan.
Enggak, dia ada satu perguruan. Jadi dia suka ke sana tuh tiap-tiap malam Kliwon gitu ya, Jumat Kliwon gitu, suka ke sana rombongan sama teman-temannya itu gitu loh. Nah itu sudah berapa lama Bu Sofi? Di situ ya semenjak saya udah ketahuannya itu sih, saya udah setahun saya nikah sama dia itu, mulai saya kecium karena temannya sering datang ya. Yang sama juga kamar saya nggak boleh buka. Saya mulai curiga, tapi selalu saya bertanya, dia mengelak terus gitu loh. Dan cuman dia bilang ini buat usaha kita, buat modal kita. Selalu dia jawabnya seperti itu. Gitu. Supaya usaha kita maju, biar sukses. Ya, saya curiga gini Pak Ustadz ya. Sekarang kan dia suka beramal, memberi anak yatim, pakai miskin, misalnya dengan uang yang nggak jelas gitu ya, usaha cuman tokoh gitu ya. Tokoh ya besar sih tokohnya, tapi kan istilahnya nggak lumrah lah gitu Pak Ustadz ya. Penting juga ditelusuri apakah berhubungan dengan bank. Penting ditelusuri. Jangan-jangan tokonya itu diagunkan atau ngambil uang dari bank cukup besar dengan agunan tokonya dengan bayaran sekian sebulan, kan bisa ditelusuri. Tapi kalau benar dia melakukan ritual pesugihan sampai istri tidak boleh masuk, ya itu bukan dari bagian istri, bukan bagian dari ajaran Islam. Masa dengan cara apa biasanya untuk seorang istri jika menemukan hal yang kurang lebih sama apa yang ditemukan oleh Ibu Juju kepada suaminya nih Pak Ustadz, biar tidak ada keributan, tidak ada kekerasan fisik di situ Pak Ustadz? Untuk sementara mungkin bisa dibiarkan tempat itu tidak dimasukin dulu. Kesempatan bertahan dulu. Cobalah baca Al-Quran. Karena yakin jika itu ilmunya ilmu jin, dibacakan Al-Quran nanti akan ada reaksi, baik suami maupun tempat itu sendiri. Baca saja terus. Stop pembicaraan dulu, jangan ngobrol, jangan dialog, jangan segala macam untuk masalah yang satu tadi itu. Tapi kalau misalnya itu adalah tempat ritual sehingga nanti istrinya dijadikan tumbal, insyaallah tidaklah, tidak akan bisa. Bu Juju sekarang hubungan sama suami yang ketiga gimana setelah dia tahu Ibu Juju udah mulai merepotkan dia lah dalam hal buka-buka ruangannya dia segala macam? Karena setelah saya tahu itu saya terlalu ikut campur masalahnya dia nggak mau dengan saya, dia pergi begitu aja, nggak jelas kemana perginya. Udah pernah kau coba kontak dia? Saya udah usaha kontak dia, tapi nggak ada, dia nggak jawab atau nggak ngangkat atau ada nomornya udah nggak bisa dihubungi? Cuman dia nggak hanya jawab kan ya? Nggak jawab, cuman dia bilang ya dia berusaha dengan SMS sih. Oke, gini Bu, kenapa saya tadi nanya kayak gitu? Karena nomor telepon yang Ibu kasih ke kita, alhamdulillah dia mau ngangkat teleponnya itu. Nah sekarang dia udah standby di ujung telepon ini. Dia bilang oke, saya coba layanin dulu apa mau istri saya, dia mau ngomong apa sama saya, katanya gitu sih. Nah sekarang Ibu coba ngomong di telepon, kita udah tersambung. Sepertinya belum, nggak mau. Oke, kita coba telepon lagi ya Bu ya. Mudah-mudahan disinilah kesempatan Ibu menyampaikan apa yang Ibu ingin sampaikan ke suami. Mudah-mudahan nanti Pak Ustadz juga bisa menengahi, ada jalan keluar lah dari semua, karena kan semua yang tadi kita dengar masih dugaan sih ya. Ya baru sebatas sangkaan yang buruk. Ya. Belum tentu yang kita juga buruk itu juga buruk. Kita di sini mau coba saya nggak apa-apa ya Bu ya. Gimana teman-teman udah? Oke, sambil nunggu belum diangkat, seandainya memang nggak bisa ditelepon, Ibu saya kasih kesempatan coba ngomong ke kamera biar nanti rekamannya kita bisa kirim ke suami Ibu. Silakan. Sudah masuk? Sudah. Coba silakan Bu langsung disapa suami. Halo Mas. Ya, Kamu di mana sih Mas? kamu ngapain telepon aku, ha? Kamu tinggalin aku gitu aja Mas.
Udahlah kamu nggak usah telepon aku lagi lah. Aku udah nggak mau sama kamu. Kamu jahat. Kamu di mana sekarang? Pak, mohon maaf saya potong. Ibu Juju sekarang sama saya Farid Hasan dan juga Ustadz, kita di program Tawakal. Di sini Ibu Juju bercerita ke kita kalau dia ada yang ganjal dari apa yang Bapak lakukan di rumah begitu, sehingga Bapak memutuskan untuk pergi dari rumah. Alah udahlah, kalian nggak usah ikut campur urusan keluarga saya. Keluarga saya urusan ya. Udahlah, kamu nggak usah bikin malu ngomong-ngomong ke orang, ha? Karena Mas nggak ada. Saya nggak ada sama siapa. Saya curhatnya sama siapa. Kecuali ke Mang Ustadz yang bisa kasih masukan saya. Kayak gini, Ibu Juju ini udah tutup. Nggak apa-apa, setidaknya kita udah coba berusaha. Saya minta mungkin Pak Ustadz bisa dibantu biar rekamannya kita bisa kirim. Dia kayaknya agak susah nih kita untuk coba telepon lagi. Iya, gini ya. Masalah itu pasti ada penyelesaiannya. Ya. Meskipun tidak semua penyelesaian sesuai dengan harapan kedua pihak, tapi harus dilakukan. Nah, karena sekarang suami juga sudah memvonis istrinya salah. Kemudian istri juga punya penilaian pada suami, penilaian salah. Tetap dua keluarga harus kumpul. Ya. Cari wakil keluarga. Dan nanti untuk menengahi mungkin dipandang perlu orang yang mengerti agama lah. Agama. Jadi kalau tadi saya mengajukan supaya dipelajari siapa teman-temannya dan apa aktivitasnya, mungkin terlalu rumit barangkali, bisa tetap ini harus selesaikan. Bahwa rumah tangga itu lanjut atau tidak itu kan hal lain. Yang penting ada penyelesaian lah. Keluarga dari Juju, keluarga dari suami kumpul. Intinya gimana sih kalian berdua bahagia aja. Kalau dia bahagianya meninggalkan istri ya nggak boleh buat. Meskipun apabila istri tidak punya kesalahan kemudian tinggalkan, ya itu kezaliman toh. Nah itu nanti kita akan memetik buahnya sendiri. Akan memetik buah sendiri. Mungkin ibu datang di Tawakal ini karena sudah terlalu rumit, bingung menyelesaikannya bagaimana. Kok masalah tidak kunjung selesai gitu kan. Nah, kita coba menjadi media, mediasi, tetapi mungkin kelihatannya ada yang sulit lah untuk kita wujudkan bisa bertemu. Kalaulah bisa bertemu, bisa ngobrol, apalagi suami kan ngerti agama, mungkin lebih gampang lah insya Allah, lebih gampang gitu. Jadi tadi keluarga tetap pertemukan mereka yang ngobrol antar keluarga, kita diam saja dulu, nanti dipanggil dua-duanya. Insya Allah selesai. Insya Allah selesai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat Juju ya. Coba kita jalan dulu, kita coba jembatanin ya. Kita coba temuin ibu sama suami. Tapi juga mungkin kita dari Tawakal tetap coba kita komunikasi kembali tanpa melibatkan Juju dulu. Kita ngobrol lah. Suka-suka bisa ketemu apa masalahnya kan itu. Nah kita sampaikan kecurigaan istri dengan kamar itu apa betul. Karena mungkin ada orang-orang yang punya, yaitu tadi mungkin dia jadikan soma'ah, jadikan majelis zikir dia sendiri, yang istri tidak boleh diganggu karena ini satu lain hal lah. Dia mungkin punya alasan. Kalau alasannya bisa syar'i dan bisa diterima, ya kita nanti akan sampaikan. Ya, paling tinggal minta maaf lah. Tapi kalau misalnya alasannya tidak syar'i juga, ya mungkin kita juga punya hak untuk mengingatkan tentang bahayanya lah. Jadi mungkin Juju nggak selesai di cara ini. Setelah ini kita coba datengin suami ibu. Kita coba tanya dulu apa yang ibu khawatirkan itu. Nanti baru kalau misalnya dia mau menerima, kita temuin ibu sama dia ya. Kita coba ya. Terima kasih Pak Ustadz atas semua nasihatnya. Dan Bu Juju mudah-mudahan walaupun ini tidak menyelesaikan masalah secara 100%, tapi ya insya Allah kalau coba diamalkan apa yang tadi Pak Ustadz bilang, menata hati lebih tenang dulu yang paling penting itu. Terima kasih Bu Juju sudah berbagi cerita dengan kami. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Ya, Pak Ustadz, terima kasih Pak bantuannya Ustadz. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.